Halo semuanya, kembali lagi di Driver Muda Channel. Di video tutorial mengemudi part 2 ini, saya akan menjelaskan masing-masing tombol dan switch yang saya sebutkan di video part 1 ya. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan ditonton. Oke, langsung saja kita mulai dari depan seperti biasa. Dari yang terlihat mata, ada speedometer. Di speedometer ada lampu indikator yang namanya. Nanti lampu indikator tersebut akan menyala ketika kunci kontak diaktifkan atau dalam posisi on. Namun ketika mesin hidup, lampu indikator tersebut akan mati. Itu menandakan bahwa mobil kalian dalam kondisi baik-baik saja. Namun jika lampu indikator tersebut ketika mesin sudah dinyalakan ternyata masih hidup, maka indikasi ada kerusakan di mobil kalian, entah itu di mesin atau di akinya. Karena antara lampu indikator mesin dan aki nanti berbeda ya, dilihat saja. Baik, yang pertama ya. Nah, itu menyala. Ketika posisi kunci kontak on, maka akan ada beberapa indikator yang menyala. Yang pertama yang berkedip ini merupakan indikator seat belt. Dia akan terus berkedip jika seatbelt driver tidak digunakan. Namun ketika seatbelt driver sudah digunakan, lampu tersebut akan mati. Contohnya seperti ini, saya menggunakan seatbelt, maka lampu indikator tersebut mati. Lalu yang kedua ada indikator check engine yang berwarna kuning itu merupakan lampu indikator untuk area mesin ya. Jika pada sistem mesinnya ada kerusakan, maka lampu check engine akan menyala dan berkedip. Lalu di bawah lampu check engine ada indikator baterai atau aki ya, yang ada logo plus minus. Jika tegangan baterai kalian kurang, maka ketika engine hidup atau mesin hidup, indikator tersebut akan menyala, tidak akan mati. Lalu yang paling bawah ada indikator oli ya, ini indikator oli mesin. Jadi jika mesin dalam kondisi hidup, tetapi lampu indikator oli ini masih menyala, berarti mesin kalian kekurangan oli. Bisa ditambahkan oli ataupun mengganti oli yang baru sekalian. Nah, yang terakhir ada indikator handbrake ya atau rem tangan. Indikator ini tidak akan mati ya, kecuali kalau kita menurunkan rem tangan atau mematikan rem tangan dengan cara menurunkan tuas yang ada di sini. Kita turunkan. Nah, lampu indikator handbrake atau rem tangan sudah mati. Lalu indikator ini kan masih tetap menyala. Ini masih dalam kondisi on ya. Nanti ketika mesin saya nyalakan, indikator tersebut akan mati. Itu menandakan mobil kalian atau mobil yang kita gunakan dalam kondisi normal. Kita nyalakan. Nah, tidak ada indikator yang muncul, berarti mobil ini dalam kondisi baik ya. Tidak ada kerusakan atau abnormal kondisi. Lalu kemarin terlupa saya sebutkan di sini nih ada odo ya, odometer, sekaligus ada trip. Kita merubahnya dari sini. Ini odonya atau jarak tempuh mobil sudah 250.000 ya. Maklum mobil tua. Lalu jika kita menekan tombol ini satu kali, maka akan berubah ke trip. Trip ini kita bisa set, bisa kita misalkan kita mau menandai bensin kita dalam satu tangki itu habisnya berapa kilometer sih, kita bisa menandainya di sini dengan cara ditahan tombol ini, maka dia akan mereset ke 0. Lalu ketika kita gunakan jalan, maka dia atau kilometernya akan terrecord di sini ya, berapa kilometernya. Dan ada trip B juga sama seperti trip A. Lalu ke depan sini kita mulai dari tuas yang sebelah kanan ya, switch lampu-lampu. Nah, di sini ada pengaturan lampu kecil, lampu kota,
fog lamp dan listing atau lampu sen. Nah, di sini ada tulisan off, ini untuk lampu ya. Jadi ini untuk lampu kecil atau lampu kota. Kemudian kita putar lagi, ini untuk lampu besarnya. Lalu di sini ada putaran ya, ada switch juga. Ini untuk switch fog lamp. Fog lamp itu yang lampu yang agak gede, yang di bagian bawah itu namanya fog lamp atau lampu kabut. Itu bisa diaktifkan dan dimatikan dari sini. Ini dalam kondisi menyala. Tandanya apa? Di sini akan ada logo seperti ini yang muncul jika kita menyalakan fog lamp. Namun jika kita matikan akan mati. Lalu di tas ini juga berfungsi untuk menghidupkan lampu jarak jauh ya. Caranya dengan didorong ke depan seperti ini. Ketika lampu jarak jauh aktif atau on, maka akan ada indikator biru, warna biru seperti ini ya. Itu berarti kita sedang menyalakan lampu jarak jauh. Untuk mematikan, cukup kita tarik seperti ini, dia akan kembali ke posisi semula dan indikator lampu jarak jauhnya akan mati. Jadi kalian jika di malam hari dari depan kayak ditembak-tembak lampu sama lawan arah, berarti lampu jarak jauh kalian sedang aktif dan menyilaukan lawan arah kita. Lalu masih di tuas yang sama, di sini ada ini ya, ada logo panah kanan dan kiri, ini untuk lampu sen. Untuk menghidupkannya cukup kita angkat ke atas. Ini untuk menghidupkan lampu sen kiri dan kita tarik ke bawah ke posisi semula, ini mematikan sen, mati ya. Dan kita tarik ke bawah lagi untuk menghidupkan sen kanan. Jadi seperti itu, di tuas sebelah kanan sudah selesai ya. Oke, mungkin video part 2 ini cukup sekian dulu ya. Jadi part 2 ini hanya berisi tentang penjelasan speedometer dan tuas atau switch lampu. Untuk di video part berikutnya akan saya jelaskan masing-masing ya, untuk tuas wiper dan masing-masing tombol yang belum saya jelaskan. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.